Pemirsa, bergabungnya PKB dan Gerindra memunculkan tanda tanya tentang nasib hubungan PKB, PKS, dan juga Partai Demokrat. Sebelumnya mereka tengah menjajaki koalisi semut merah. Pertemuan PKB dengan Gerindra pada Sabtu malam kemarin di Tenggarai adalah upaya dari PKB untuk mencari tulang punggung politik 2024. Pengamat politik Hasan Nasbi menilai koalisi semut merah itu memang masih sangat lemah sebab belum ada tulang punggung dalam koalisi untuk menghadapi pemilu mendatang. Tulang punggung biasanya adalah partai yang menjadi pimpinan koalisi di mana kadernya diusung menjadi calon presiden. Dan tulang punggung dalam koalisi sangatlah penting untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dan pemirsa, selain Jazilul Fawait dan Daniel Anzar Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di studio pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Mas. Mas Adi, melihat pertemuan antara Caimin dan juga Pak Prabowo Sabtu malam kemarin menjadi embrio dari koalisi kah? Atau ini sekedar kosmetik jelang Pilpres 2024 saja? Kalau mendengar dari pernyataan teman-teman Gerindra misalnya, ini kan sebatas ta'aruf biasa ya. Ta'aruf itu semacam perkenalan awal, kalau oke lanjut, kalau tidak ya bisa bubar di tengah jalan. Yang agak bingung itu saya membaca sikap politiknya PKB. Beberapa waktu yang lalu PKB menyatakan sedang membangun hubungan Koalisi cinta semut merah, segitiga iya. ya, secara diam-diam. Tapi nikahnya ingin sama Gerindra gitu loh, Pak. Ini agak rumit nih Gus Jazilul ya. Sebenarnya mau nikahnya dengan siapa? Maka tidak mengherankan kalau kemudian publik melihat PKB itu sedang menanam begitu banyak cinta di partai politik yang lain. Tebar pesona ya? Ya, tebar pesona semacam begitu. Menaruh begitu banyak benih cintanya di partai yang lain. Satu sisi misalnya PKB mengatakan bahwa Prabowo dengan Muhaimin sangat cocok gitu ya, karena irisan nasionalisme dan religius, oke nggak ada persoalan. Tapi pada saat yang bersamaan juga sulit untuk melepaskan PKS dan Demokrat. Monggo silakan berkoalisi, tapi bahwa capres dan cawapresnya tetap Prabowo Subianto dan Muhaimin. Tapi kan problemnya agresivitas Gus Jazilul di PKB dan teman-teman yang mencoba untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan Caimin ini kan terkesan dilihat dingin sebenarnya oleh Gerindra. Pertama misalnya tidak kemudian serta-merta mengiyakan atau mengamini, mungkin variabelnya dua hal ya. Pertama, sepertinya Gerindra ini juga sering sampai saat ini selalu berharap untuk selalu bisa bersama dengan PDIP. Sorry to say, misalnya harus kita katakan masuknya Gerindra dalam kolam koalisi saat ini kan tidak terlepas dari jasa politik yang dilakukan oleh PDIP. Chemistry politik keduanya belakangan selalu dikait-kaitkan bahwa sangat mungkin antara koalisi PDIP dan Gerindra bisa bersama di 2024. Sebelum janur kuning itu terjadi, maka Gerindra juga sedang membangun komunikasi politik yang lain. Yang kedua sepertinya, andai Prabowo misalnya ingin maju kembali untuk yang ketiga kalinya di Pilpres, tentu butuh cawapres yang relatif bisa mendongkrak elektabilitasnya. Dan jangan salah pilih ya, karena mungkin saja ini Pilpres terakhir bagi Pak Prabowo. Betul, artinya apa? Cawapres itu kunci sebenarnya untuk mendongkel, meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto. Tergantung kalau selama 2 tahun ke depan, elektabilitas Muhaimin Iskandar misalnya, bisa naik 5%, 6%, 7%, atau suara PKB yang 8% itu dikonversi menjadi suaranya Muhaimin Iskandar, kok rasa-rasanya ta'aruf ini akan dilanjutkan. Mungkin akan ada mahar yang dibawa, mungkin akan ada janur kuning yang dipersiapkan untuk perkawinan mereka untuk 2024. Tapi tanpa itu semua, sepertinya Prabowo akan tetap dingin. Sampai di tikungan akhir akan memutuskan dengan siapa seharusnya akan Baik, maju. Bang Daniel, sedingin apa sih Pak Prabowo menanggapi pertemuan dengan Caimin? Saya pikir nggak dingin ya, hangat sekali. Jadi guyup, ceria gitu. Jadi tentu Pak Prabowo terbuka ya dengan siapapun. Tadi seperti saya sebutkan hitungan-hitungan politik, kalkulasi politik tentu sedang dan terus berjalan. Tentu seperti tadi disebutkan Gus Jazilul, kita tidak ingin maju berpasangan kemudian kalah, tapi kita ingin maju berpasangan kemudian menang. Itu untuk memperoleh kemenangan tersebut, hitungan politik, kalkulasi politik harus sematang-matangnya. Gitu. Jadi kita terus berkomunikasi, terus bersilaturahim dengan semua pihak. Saya pikir semua partai melakukan hal yang serupa, seperti tadi Mas Adi sebutkan, PKB melakukan hal yang serupa, kami juga melakukan hal yang serupa. Dan pada akhirnya nanti ada titik temunya, pada akhirnya nanti ada
temu chemistry-nya, jodoh itu yang terbaik di mana. Jadi hari ini kan kita melakukan seleksi terus-menerus, mendekati, berkomunikasi, mana kemudian nanti nyangkut di hati, dan itu menguntungkan secara politik untuk menang Pilpres, tentu itu yang akan diputuskan. Baik, saya ke Gus Jazil. Gus Jazil, mau naik pelaminan dengan Gerindra kah atau dengan Demokrat dan PKS? Lebih memilih yang mana? Begini, semakin banyak teman semakin bagus. Bagi PKB, 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu Kebanyakan, banyak. ya. Makanya kami dengan PKS jangan dihadap-hadapkan. Dan kami melakukan komunikasi dengan niat yang baik. Dan sampai hari ini masih berlangsung komunikasi itu. Dan untuk apa? Kan kita semuanya bersepakat agar pemilu 2024 berlangsung sejuk. Meskipun bahwa pemilu itu ada suasana kompetisi. Nah, pertemuan kami dengan Gerindra pada level ketua umum, antar ketua umum, makanya pasti di situ lebih kuat pesannya. Pertemuan kami dengan PKS ketika kami membangun koalisi Semut Merah ini pertemuan di level tingkat 2. Yang tentunya itu kami akan berkonsultasi dengan pimpinan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan dengan Demokrat, dengan PKS, itu tentu dengan niatan yang baik. Karena apa? Terus terang, karena ada presidensial threshold, itu tidak mungkin tidak dilakukan oleh semua partai. PKB membutuhkan PKS, PKB membutuhkan Demokrat. Karena apa? Untuk menyelesaikan syarat presidensial threshold. Nah, ketika syarat presidensial threshold terpenuhi, masih ada satu tantangan lagi. Bisa menang apa enggak? Jadi enggak cukup hanya 20%. Nah, pertanyaan selanjutnya, Gus Jazil, seberapa solid Nahdien akan mendukung Caimin? Karena di sisi lain, Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf mengatakan tidak mau NU dijadikan alat partai politik, termasuk PKB. Ya kan memang PBNU itu nggak mau ikut-ikutan di politik, jadi PKB sebagai wadah berpolitiknya Nahdlatul Ulama atau Nahdien malah lebih bebas untuk menentukan. Jadi oleh sebab itu kami sangat menghargai PBNU hari ini yang memang tidak ikut-ikutan. Nah, karena oleh sebab itu PKB lebih leluasa untuk membangun komunikasi, untuk membangun koalisi, dan sekaligus apa ya, PKB dengan NU itu nggak bisa dipisahkan, itu ibarat dua sisi mata uang. Baik, Mas Adi, kalau Anda melihat statement dari Pak Yahya Stakuf beberapa waktu yang lalu mengatakan PBNU tidak mau dijadikan sebagai alat politik oleh parpol termasuk oleh PKB, apakah ini akan mempengaruhi konstelasi dukungan suara kepada Caimin? Ya tentu saja sedikit banyak mempengaruhi, karena pada level persepsi seakan-akan NU dengan PKB saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan tentunya juga mempengaruhi nilai jual Caimin di mata ketum parpol yang lain, seperti itu kan ya? Kalau itu tidak ya, karena yang dilihat oleh parpol-parpol yang lain perolehan pileg 2019 yang lalu, di mana PKB itu 8%. Pada level itu saya kira daya tawarnya kuat, Mas. Tapi untuk 2024, karena rezimnya adalah one man one vote, di mana NU selalu dihadap-hadapkan dan dinilai berjarak dengan PKB, tentu tidak terlampau cukup seksi ya. Karena memang pertengkaran dalam tanda kutip antara elit NU dan PKB ini kan ditunjukkan. Saling sindir misalnya, bahkan Cak Imin mengatakan ya sebenarnya NU ini nggak ada ngaruhnya ke PKB gitu ya secara elektabilitas. Tentu ini suasana batin yang tidak nyaman sebenarnya, yang dalam banyak hal akan membuat bingung selama ini misalnya teman-teman di NU ataupun di tengah teman PKB secara umum. Tapi ini kan jalan panjangnya masih lama nih. NU ini kan tengkar dikit kemudian bertemu itu perkara biasa. Tergantung gimana Gus Jazilul ini pendekatannya dengan Gus Yahya. Saya NU, saya juga pendukungnya basis tradisional. Agak bingung kadang melihat statement-statement elit PKB dan NU ini, kita itu mau sami'na wa ta'na ke siapa ini, Bang? Tapi yang jelas memang afiliasi politik NU sejauh ini memang kanalnya ke PKB, Mas. Cuman memang suasana hatinya sedang bergemuruh. Mungkin karena ketua PBNU-nya baru, butuh pendekatan, sering ngobrol gitu ya, sehingga tidak ada sliding politik di tengah jalan nantinya. Ya, kalau kita melihat dari sisi Gerindra, khusus dari Pak Prabowo, kalau menurut Mas Adi, siapa yang sebenarnya sosok cawapres seperti apa yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk meningkatkan perolehan suaranya?
Kalau secara normatif tentu irisan dari teman-teman seperti PKB, basis pemilih tradisional, NU, dan berbasiskan Islam moderat itu menjadi penting. Karena kalau kita mengacu pada hasil Pilpres 2019 dan 2014 kan salah satu letak kekalahan Prabowo yang telak itu di Jawa Timur ya. Itu artinya basis PKB di situ Nahdliyin, kelompok Islam yang agak menengah memang agak sedikit berjarak dengan Prabowo Subianto. Itu nggak bisa ditawar. Pada level itu memang PKB dengan Gerindra ada titik temunya. Cuman kan problemnya ketika Caimin misalnya yang disorongkan jadi cawapresnya Prabowo dengan elektabilitas yang saat ini tidak terlampau signifikan, tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa misalnya suara PKB yang 8, sekian persen agak sulit dikonversi untuk mendukung Muhaimin Iskandar. Kan itu PR terbesar yang saya selalu sebut sebagai jalan panjang berliku dan mendaki menuju 2024 tentu bagi Caimin, karena bagi Prabowo butuh cawapres yang bisa memberikan insentif politik, Mas. Dalam beberapa simulasi survei yang kita lakukan, kalau Prabowo bersandingan dengan cawapres siapapun tapi elektabilitasnya nggak signifikan, itu cenderung merusak elektabilitas Prabowo, cenderung menggerus pemilih-pemilih Prabowo Subianto. Tapi kalau disandingkan dengan mereka yang sudah terkenal, elektabilitasnya ya mungkin dia masuk papan tengah gitu, relatifly Prabowo cukup bisa bersaing, kompatibel dengan kandidat-kandidat Atau yang mungkin lain. justru Pak Prabowo bisa melirik calon lain yang juga berasal dari NU tetapi bukan di luar ataupun di luar Caimin seperti itu. Wallahu a'lam. Orang sih menyangka sebenarnya kalau dilihat figur NU saat ini Kiai Maruf Amin ya. Iya. Memang cukup representatif. Cuman problemnya Kiai Maruf Amin dari segi umur kan agak sedikit sepuh. Yang kedua, dulu pintu masuk Kiai Maruf Amin karena ada dalam tanda kutip pintu yang dibuka selebar-lebarnya oleh PKB. Tanpa ada rekom dan restu PKB saya kira Kiai Maruf Amin agak sulit untuk bisa mendampingi Jokowi beberapa waktu yang lalu. Nah, saya membaca rasa-rasanya soal Pilpres 2024, Caimin memang adalah harga mati. Ini puncak keemasan karir politik Caimin yang sebenarnya sedang dibaca. Makanya kemudian tidak mengherankan kalau PKB dengan siapapun berteman, dengan siapapun berkoalisi, dengan siapapun melakukan taruh politik katanya, pasti menyertakan Muhaimin Iskandar. Entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Ini yang saya kira, saya lihat suasana batinnya, bahwa untuk 2024 nggak ada cerita. Harus Muhaimin Iskandar ada di dalamnya. Kenapa misalnya PKB tidak tertarik masuk KIB? Karena di situ agak susah. Ya. Kalau capresnya misalnya, anggaplah Prabowo Subianto, mungkin juga ada Ganjar Pranowo. Pasti cawapresnya ada Erlangga Hartarto. Slot buat Caimin tidak ada. Kalaupun toh misalnya mau bergabung dengan Nasdem, capresnya sudah ada 2. Paling mungkin mengincar cawapres seperti Andika Perkasa. Itu agak rumit bagi Gerindra. Inilah yang kemudian membuat kenapa PKB kemudian mengumumkan cinta terlarangnya yang dilakukan secara sembunyi dengan PKS gitu ya terutama. Kenapa saya sebut cinta terlarang? Karena dua partai ini dari dulu memang kayak Tom and Jerry, kayak minyak dan air, Mas. Nggak bisa ketemu Iya, sebenarnya. tapi karena demi kepentingan untuk menunjukkan satu poros koalisi yang lain, ini cinta terlarang kemudian diorbitkan. Sudah lama menjalin komunikasi. Meski pada saat yang bersamaan, PKB ini kok cepat sekali pindah ke lain hati. Ingin menikah dengan Gerindra padahal pacarannya katanya udah lama dengan PKS dan Demokrat. Ya. Saya agak rumit membaca itu, Gus, sebenarnya. Bagi saya yang agak sedikit melihat persoalan PKB dari jauh, ya poinnya adalah Caimin bisa maju. Dengan siapapun berkoalisi. Baik, Gus Jazil, silakan komentar Anda. Ya. Pertama saya koreksi supaya jelas. Mas Adi Prayitno salah menghitung perolehan PKB, bukan 8, Mas. 9, sorry, saya 9, sorry. 9,69. Iya. Jadi 1% itu penting. Karena Ya. kami kalau bergabung dengan Demokrat itu hanya kurang sekian persen, kecil. Ya anggap aja itu Nah, logika oleh survei, itu- Mas. Ada margin of error itu. Bukan, hasil perolehan. Karena Pak Adi dari tadi bilang bahwa PKB 8%. PKB 9,6%. Jadi oleh sebab itu perolehan yang dimiliki oleh PKB ini mengharuskan PKB untuk bergabung berkoalisi dengan partai lain gitu. Nah, yang kedua, pertemuan kami dengan PKS yang disebut selingkuh atau enggak ada, hanya berbeda level saja. Pertemuan kami dengan PKS pada level tingkat 2, pimpinan-pimpinan di bawah, pertemuan dengan Gerindra pada level ketua umum, sehingga bobotnya berbeda. Nah, kalau misalkan PKS, Demokrat yang terus menjalin komunikasi dengan kami PKB, ya tentu nanti di situ kalau ingin bergabung bareng-bareng, ya kita tinggal duduk bersama, mencari titik temu yang memungkinkan
PKS, ataukah Demokrat untuk membangun kerjasama. Baik. Nah, soal nama koalisinya, ya nanti kan bisa berubah-ubah. Soal semut merah itu kan hanya ide saya aja. Kalau soal, saya bilang kalau nanti Demokrat masuk, kita sebut koalisi itu menjadi naga merah. Nah, sebab apa? Karena menurut saya, ketiga partai seandainya terjadi, PKS, Demokrat, dan PKB itu mengalahkan koalisinya KIB dari sisi jumlah. Nah, kalau misalkan ini tergabung lagi Gerindra di situ, menurut saya itu pasti akan memenangkan Pilpres. Cuman untuk meramu siapa calon presiden dan wakil presidennya itu sulit. Baik. Nah, sebab itu kita setiap komunikasi kita juga menyampaikan sesuatu yang hangat, yang bisa masuk akal, yang bisa dibicarakan. Jadi PKB itu duduk di meja bukan pokoknya enggak. Semua yang bisa dibicarakan kami buka, termasuk dengan teman PKS dan teman Demokrat. Jadi nggak ada istilah luka hati atau meninggalkan, nggak ada Pak Adi. Jadi sampai hari ini kita membangun komunikasi, sebab apa? Janur kuning belum melengkung. Baik, Gus Jazil, terima kasih. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, mumpung janur kuning belum melengkung, siapa lagi akan didekati oleh Pak Prabowo dalam waktu dekat ini? Siapa lagi akan bertemu dengan Pak Prabowo di Kertanegara, Bang Daniel? Yang jelas kita akan terus melakukan komunikasi ya dengan semua elemen bangsa, selain tentu kepentingan kalkulasi politik, tapi yang juga jauh lebih penting adalah membangun kesepahaman bagaimana kemudian pemilu 2024 itu bisa berjalan lebih kualitatif begitu, bisa mengedepankan tadi yang saya sebutkan, kompetisi yang menggembirakan, kompetisi yang tidak menciptakan perpecahan, tapi kompetisi yang tetap menjaga keguyuban dan kemajuan kita sebagai bangsa dan negara. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak dan juga Gus Jazil. Kita akan melihat waktu akan menguji seberapa kuat cinta ataupun PDKT antara PKB dan Gerindra. Terima kasih untuk Bang Daniel dan Gus Jazil. Terima kasih. Selamat malam, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami masih akan melanjutkan dialog kami bersama dengan Mas Adi Praetno dan juga tamu lainnya usai pariwara. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.